Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat dibincangkan di media massa nasional seputar perekonomian negara kita, Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang ekonomi Cina terus memburuk. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa dulu, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullah, Bung Amir. Bagaimana kabar Anda, Bung? Alhamdulillah, Bung Amir, sehat. Harus sehat, Bung Amir. Bung Amir sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung. Saya sehat juga di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bung Yuwana. Ini ada berita menarik tentang ekonomi Cina terus memburuk. Bagaimana tanggapan Anda, Bung, terkait dengan hal tersebut? Ya, terima kasih Bung Amir ya. Berita tentang memburuknya ekonomi Cina ini sebetulnya tidak mengherankan bagi kita. Kenapa? Karena ekonomi Cina ini eh, apa mengadopsi kapitalisme sebetulnya kan. Sama halnya dengan penganut kapitalisme yang ada di negeri-negeri lain, di belahan dunia yang lain, sama-sama juga memburuk. Ekonomi Cina memang terus memburuk seiring dirilisnya laporan pendapatan fiskal dan pemangkasan suku bunga oleh People Bank of China, Bank Sentral Cina, ya, salah satu suku bunga pinjaman utama, tetapi membiarkan suku bunga lain tidak berubah. Langkah tersebut mengejutkan para ekonom yang mengharapkan tindakan lebih tegas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah kekhawatiran meluas terkait arah pertumbuhan ekonomi. Jadi Cina ini kan eh, ekonomi terbesar kedua di dunia ya, berada di tengah-tengah perlambatan, telah tergelincir ke dalam deflasi dengan harga-harga yang turun dari tahun ke tahun karena melambatnya belanja domestik membebani pemulihan ekonomi negara ini. Industri properti Cina juga mengalami krisis akibat perlambatan ekonomi yang membuat para pengembang mengalami kerugian besar. Evergrande Group yang pernah menjadi pengembang properti terkemuka di Cina, bahkan dia mengajukan perlindungan ke Amerika karena mencoba merestrukturisasi utang yang sangat besar. Jadi eh, ekonomi Cina terus memburuk ini sebetulnya juga terjadi di Amerika yang juga semakin memburuk, bahkan juga beberapa negara berusaha untuk keluar dari jebakan Amerika dan Cina. Mereka bikin bikin aliansi sendiri. Nah, bagaimana menurut Islam? Ini yang Bung Amir tugaskan ke saya kan. Jadi menurut ekonomi Islam, ya paling tidak ada beberapa kunci untuk jadi bahan evaluasi. Pertama, pertumbuhan, kemudian yang kedua, suku bunga, terus yang ketiga adalah bank sentral. Tiga kata kunci ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang diterapkan adalah kapitalisme. Itu jelas sekali. Pertama, pertumbuhan. Meningkatnya kemampuan ekonomi suatu industri atau bangsa dalam produksi barang atau jasa. Jadi pertumbuhan ini menjadi kata kunci yang seakan-akan nyawanya ekonomi kapitalisme. Tanpa pertumbuhan kapitalisme itu mati. Jadi tambahnya keuntungan yang kemudian dari hasil usaha yang terus laba untung, muncullah capital accumulation. Akumulasi kapital yang menumpuk, yang itu biasanya identik dengan uang. Makanya kemudian ada pasar uang, pasar modal, pasar derivatif yang sebetulnya itu adalah judi. Sehingga yang muncul adalah pertumbuhan semu. Tumbuh membesar, tapi kemudian dia tidak bukan sektor real. Dia sektor semu, pertumbuhan semu. Makanya kemudian ada kredit macet, krisis demi krisis terjadi dan bersifat siklik yang kemudian meledak. Bubble ekonomi kan begitu disebut juga bubble ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada suku bunga. Balas jasa dari bank untuk nasabah yang telah melakukan transaksi jual beli produknya. Adanya suku bunga terjadi di pasar keuangan atau pasar modal. Dan ini riba.
munculnya pasar uang, ketika uang dijadikan komoditas, maka uang dijual dan dibeli dengan uang. Itu ada selisih yang kemudian selisihnya itu adalah riba. Kemudian yang ketiga, kata kunci ketiga adalah bank sentral. Sebuah badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara tertentu. Nah, fungsi pengawasan dan fungsi moneter yang ada ini menyatu dalam bank sentral, mengatur jumlah uang beredar di tengah-tengah masyarakat. Padahal kalau kita lihat fungsi pengawasan itu harusnya ada di negara, di pemerintah ya. Sementara fungsi moneter memang harusnya tidak pisah ya. Tapi di bank sentral ini terpisah, di sistem kapitalisme ini terpisah karena dia menganut asas pemisahan, pemisahan. Nah, fakta ini tidak hanya terjadi di Cina, tapi di semua negara yang menerapkan kapitalisme. Mungkin di Amerika juga bahkan lebih parah lagi. Apalagi isu dedolarisasi ini yang menjadikan dolar sebagai mata uang satu-satunya yang sekarang menghegemoni dunia ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, oleh dunia. Munculnya bridge ya yang berusaha untuk saya belum tahu berita terakhir hari ini KTT di bridge dari tanggal 22 kemarin sampai 24 besok apakah jadi melaunching atau mensoundingkan mata uang baru seperti Uni Eropa yang aliansi negara-negara Eropa itu UAE itu Uni Eropa itu apakah jadi apa belum ada informasi. Nah, Bung Amir dan pemirsa channel TV yang budiman, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi jelas sekali Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ekonomi yang berbasis riba itu pasti tidak barokah dan tentu akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ekonomi Islam? Maka konsep pembangunan dalam Islam itu tidak mengacu pada pertumbuhan, tetapi pada pemerataan atau distribusi kekayaan. Hingga sampai semua masyarakat, semua umat manusia itu bisa menikmati harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Pertumbuhan tetap diperhatikan dengan pemanfaatan kepemilikan pribadi melalui mekanisme pasar syariah, pasar dalam negeri. Adapun ekspor impor itu dilaksanakan sesuai dengan politik luar negeri daulah Islam, sesuai dengan rencana daulah ketika dia melaksanakan politik luar negerinya. Ada APBN juga, APBN negara mengatur pengelolaan 3 macam kepemilikan. Kepemilikan individu dengan mekanisme pasar syariah, kepemilikan umum dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan kepemilikan negara untuk operasional kenegaraan, termasuk juga untuk riayah syu'unil ummah sebagai kebijakan fiskal. Adapun kebijakan moneter, salah satunya adalah menggunakan mata uang DND, mata uang dinar dan dirham. Jadi bukan mata uang yang kemudian mengambang bebas seperti dolar, seperti fiat money yang selama ini tidak memiliki nilai standar nilai yang baku itu, yang ada nilai intrinsik dan nilai nominalnya itu pasti ada selisih itu. Jadi tidak begitu. Mata uang dalam Islam adalah mata uang dinar dan dirham dan itu bagian dari kebijakan moneter ada yang dikelola oleh negara, oleh APBN atau oleh Baitul Mal. Wallahu alam bisawab. Itu Bung Amir yang bisa saya tanggapi. Eh, Terima kasih Bung Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bung Yuwana atas tanggapan yang Bung berikan. Kami Ya, doakan sama-sama. semoga Bung Yuwana tetap semangat dalam mendakwahkan ekonomi Islam selamanya, Amin. insyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang ekonomi Cina terus memburuk. InsyaAllah semoga barakah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.